Dalam rekaman video yang beredar, tampak seorang Krupus umum menyerahkan sejumlah surat kepada seorang petugas dinas perhubungan di Terminal Tirtonadi, Solo. Berlagak seolah memeriksa surat-surat, petugas kemudian menerima pemberian dari Krupus yang menyelipkan sesuatu di bawah surat-surat tersebut. Aksi salam tempel inilah yang terekam kamera seseorang dari bus. Informasi yang beredar menyebut dugaan pungutan liar atau pungli ini terjadi pada bulan Mei 2022 lalu, namun baru sekarang menyebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini, sehat ya? Baik Teh. Alhamdulillah. Teman-teman, kita akan melaksanakan tugas kelompok ya, berdiskusi tentang isu aktual terkait dengan penyelenggaraan good governance. Sebelumnya izinkan saya di sini Marvinawati untuk memimpin menjadi moderator dalam diskusi kita kali ini. Baik, untuk isu aktual terkait dengan penyelenggaraan good governance ini tentunya sangat banyak ya. Nah, salah satunya adalah yang akan kita bahas sekarang mengenai pungli. Pungli di sekitar masyarakat ya, baik itu di dalam pemerintahan ataupun terkait dengan lembaga-lembaga lain ataupun terkait swasta juga ya, begitu. Baik, sebelumnya saya ingin meminta pendapat dulu. Pungli itu apa sih? Dari Teh Alif mungkin. Pungli itu pungutan liar ya Teh ya. Jadi biasanya terjadi karena budaya sih ya Teh. Apalagi kalau di daerah-daerah kayak kecamatan kayak gitu. Tapi Teh ada isu yang terkini itu sekarang lagi baru 2 minggu kemarin di TV itu ada wali kota Solo itu Gibran Rakabuming Raka itu mengumumkan bahwa dia malu akan kinerja anak buahnya yang di Disub itu melakukan pungli dan terekam CCTV Teh. Jadi itu jelas ya, terekam kegiatan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum tentunya ya, oknum ASN di lembaga terkait. Nah, untuk pungli sendiri kira-kiranya dampaknya akan seperti apa? Kenapa tidak diperbolehkan gitu, pungutan liar itu kenapa tidak diperbolehkan? Kira-kira dampaknya itu akan seperti apa terhadap pemerintahan atau good governance ini yang sedang kita bangun bersama? Boleh Kang Arul? Ya Teh, terima kasih sebelumnya untuk waktunya. Nah kan untuk pungli ini sebenarnya banyak yang dirugikan. Salah satunya masyarakat juga diterugikan. Karena kan dengan jadi kita selalu ingin lebih melakukan sesuatu dengan lebih cepat dengan cara pungli kan, banyak kan gitu sekarang. Nah itu kan selain merugikan ke masyarakat juga kan merugikan ke pemerintahannya juga merugikan. Terus pungli ini juga kan banyak sebabnya dari manusia, kayak karena ketidakpahaman seseorang tersebut akan SOP seharusnya bagaimana, kemudian dari kultur juga kan, budaya juga, karena udah terbiasa dari dulu-dulunya banyak yang pungli sehingga makin terus menerus sampai saat ini. Mungkin begitu Teh. Oke, baik ya, sangat banyak dampaknya ya bagi kehidupan tatanan dalam penyelenggaraan good governance ini. Tentunya dampaknya banyaknya dampak negatif ya, tidak ada hal positif apapun yang terkait dengan pungli ini. Nah, sebetulnya yang terdampak itu apakah hanya masyarakat saja berkaitan dengan pungli ini? Tentu saja tidak ya. Kita juga sebagai ASN tentunya terdampak sekali. Pungli-pungli yang dilakukan oleh oknum itu akan merusak citra ASN, terutama yang sedang digembor-gemborkan adalah Smart ASN, yang dimana Smart ASN itu memiliki nilai-nilai atau core value juga ya, begitu. Nah,
Selain tadi kan sudah dibahas tentang dampaknya, kemudian yang terdampak itu adalah masyarakat dan juga ASN tentunya ya, yang kita soroti sekarang adalah ASN-nya gitu. Nah, kira-kira untuk pungli itu sendiri seberapa penting harus dicegah atau dihentikan gitu. Teh Serly boleh pendapatnya? Baik, Teteh, terima kasih. Kalau menurut saya sih memang pungli harus diberantas ya kalau bisa ya, selain merugikan, memang betul ya merugikan masyarakat, terutama kan itu kan untuk kayak memanfaatkan situasi gitu loh Teh ya. Kalau pungli itu jadi si yang pungli itu mau biar orang-orang nggak mau lama gitu ya, jadi pakai jalan cepat lah istilahnya. Nah, itu kan Terkait untuk dengan pelayanan masyarakatnya ya. juga. Ya, dengan pelayanan, terkait dengan pelayanan. Nah, kan itu untuk masyarakat juga ya, dirugikan dari segi materi juga kan mungkin harus mengeluarkan yang lebih banyak uang gitu kan ya. Padahal kan mereka belum tentu ada. Terus dari kinerja ASN juga kan ya, jadi satu satu oknum yang melakukan tapi berdampaknya ke semua gitu. Jadi citranya tidak baik. Jadi memang pungli itu sangat merugikan sih Teh bagi semua pihak. Tentunya ini hal yang urgent yang harus diatasi ya, karena ketika pungli ini tidak diatasi itu dampaknya akan banyak merusak kredibilitas, kemudian merugikan masyarakat baik secara material maupun moral juga ya. Dengan begitu memang urgensi dari pungli ini sendiri tentu sangat jelas ya, harus segera diberantas ataupun dihentikan gitu. Nah, pungli ini sendiri berdasarkan keseriusannya gitu ya, keseriusannya selain memang itu penting harus diatasi, dan ini juga merupakan hal serius yang memang harus dilakukan penguatan-penguatan begitu terhadap nilai-nilai atau etika gitu ya, etika kita sebagai ASN, karena memang pungli ini juga sudah menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia begitu. Nah, ketika pungli ini tidak diberantas secara menyeluruh atau dibiarkan begitu, itu dalam perkembangannya gitu, pungli ini akan semakin merajalela. Begitu. Ketika sudah merajalela, tentu ini bukan hal yang mudah untuk dikendalikan. Maka sekecil apapun adanya pungli itu kita harus mampu untuk mengendalikannya. Nah, kira-kira nih setelah kita telah tadi dampaknya, kemudian yang terdampak apa, begitu ya, siapa dan apa. Kira-kira apa saja sih penyebab ini pungli kok bisa hadir di antara kita? Adakah penyebabnya? Kira-kira faktor apa saja? Boleh Teh Alif ya? Boleh Teh. Izin menyampaikan pendapat ya Teh. Penyebabnya biasanya karena yang pertama itu karena budaya dari dulunya. Memang sudah biasa apa-apa masyarakat pengen instan, jadi mungkin oknum ASN itu mengiyakan gitu Teh biar cepat gitu. Terus karena seorang oknum ASN itu karena merasa memiliki jabatan gitu. Jadi, oh aku nih punya jabatan gitu Teh. Jadi kan itu termasuk penyalahgunaan wewenang juga ya Teh sebagai ASN. Ya. Seperti itu mungkin Teh. Mungkin bisa ditambahkan Teh Serly. Baik, izin menambahkan selain dari budayanya juga, terus dari si orang yang pulinya itu atau dari manusianya ya, penyebab dari manusianya kurangnya etika dan perilaku dia yang tidak sesuai dengan, apalagi sebagai ASN ya, tidak sesuai dengan nilai-nilai core value dan nilai SMART ASN tersebut gitu. Faktor pendukung lain mungkin ada dari Kang Arul mungkin? Mungkin salah satu faktor yang lainnya dari
Ya emang dari diri kita, kesadaran kita sebagai ASN maupun kita sebagai masyarakat ataupun sebagai masyarakat, ya kita kurang sadar akan berapa buruknya pungli itu, bagaimana dampak buruknya bagaimana, dan kita selalu kadang mementingkan ego tersendiri dibandingkan dengan pelayanan yang berorientasi. Mungkin segitu. Kira-kira banyaknya tadi faktor internal begitu ya, misalkan yang menjadi objek dari pungli dan menjadi subjek itu masyarakat dan si pelaku begitu ya. Kira-kira untuk aspek pengendaliannya nih dari negara kita, payung hukumnya itu sudahkah jelas, sudahkah hukum itu mengatur sedemikian rupa supaya pungli itu bisa dicegah dan dikendalikan? Kira-kiranya bagaimana? Izin menjawab ya Teh ya. Mungkin ya selama beredar isu-isu tentang pungli-pungli, mungkin hanya sekedar wacana aja ya Teh ya. Apalagi kan kalau pungli itu sudah masuk ke praktek KKN ya. Itu hanya wacana-wacana saja. Kalau misalnya ada hukuman di penjara atau apa. Ya, baik. Untuk hukuman penegakan hukum untuk penegakan hukumnya ya betul sekali, itu hanya wacana begitu ya. Mungkin di beberapa wilayah memang sudah ditegakkan seperti itu. Hanya saja penegakan hukumnya itu harus jelas dan harus merata gitu. Itu lebih ke aspek measurement-nya ya, pengawasan terhadap ketetapan atau hukum yang mengatur pungli itu. Baik teman-teman, karena tadi sudah ada dampaknya seperti apa, kemudian yang terdampak seperti apa, dan penyebabnya seperti apa, tentunya kita sebagai ASN harus menyumbangkan sumbangsih pikiran untuk mengendalikan pungli secara menyeluruh begitu. Kira-kira apa ya gagasannya? Tadi sudah ada kan penyebabnya itu yang pertama kurang kesadaran atau penanaman core value pada si petugas atau ASN itu sendiri ya. Di sini pendapat saya adalah harus ada penguatan core value-nya gitu. Jadi setiap instansi harus selalu continue, tidak hanya dalam pelatihan dasar ini kita ditatamkan core value ASN, tetapi ketika kita sudah berada di satu lembaga instansi itu harus tetap dikuatkan dengan sosialisasi begitu ya tentang core value ASN. Untuk penanganannya atau gagasan terhadap masyarakatnya bagaimana nih kira-kiranya harus ada apa? Izin menjawab ya Teh, kalau untuk masyarakatnya paling kita bisa sosialisasi ya Teh ya. Bersosialisasi ke masyarakat untuk stop gitu, cegah pungli yang beredar gitu. Terus kita juga sebagai masyarakat harus berani juga ya mengemukakan pendapat kalau misalnya ada pungli-pungli. Kita sebagai masyarakat jangan merasa takut untuk melawan kebenaran gitu Teh. Yang lain? Oh iya. Menambahkan juga ya Teh ya. Ya Teh Serli silahkan. Ya, dari segi pelayanannya juga ya, kan tadi sudah sama Teh Alif untuk masyarakatnya. Sekarang dari segi pelayanannya juga harus memperlihatkan transparansi untuk si pelayanannya itu gitu. Jadi apa saja yang harus kewajiban masyarakat, apa saja yang harus dibayar misalkannya ya. Jadi dilihat kalau enggak dipampang lah gitu, mana-mana saja biar masyarakat lebih paham gitu dan lebih tahu. Mungkin begitu Teh, terima kasih. Betul ya Teh Serli, perlu transparansi ya dari setiap unit lembaga terhadap pembiayaan kalaupun ada begitu ya. Jadi sudah jelas ya, tidak ada kebingungan dalam masyarakat sehingga masyarakat pun salah dalam bertindak. Nah, yang lainnya untuk terkait dengan inovasi gitu, ada nggak yang perlu kita
adakan begitu untuk mencegah pungli. Ya, baik, mungkin untuk inovasi ya, kan kita sebagai Smart ASN yang harus pintar dalam berdigitalis. Nah, untuk salah satunya ini untuk menangkal pungli, salah satunya dengan cara meluncurkan pembayaran non tunai atau smart card. Nah, kan kalau aplikasi itu sudah langsung terhubung dengan pusat kementerian yang tertentu, dan juga pembayarannya juga melalui online di bank tertentu. Nah, jadi untuk smart card ini mungkin akan meminimalisir terjadinya pungli. Kemudian yang tadi juga yang seperti Teh Alif bilang, kan kadang masyarakat itu takut kalau mau lapor gimana gitu kan, takut jadi berimbas ke dianya sendiri nantinya. Nah, mungkin untuk inovasi itu juga bisa dibuatkan seperti e-lapor. Jadi kan masyarakat dapat melaporkan secara online, tidak usah langsung, dan itu juga sudah di hukumnya sudah jelas gitu. Dia sudah sudah jelas. Dilindungi oleh hukum dan perundang-undangan. Ya. Siap. Wah, hebat sekali nih gagasan dari Kang Arul, dari Teh Alif sama Teh Shirley ya. Mudah-mudahan kita sebagai ASN, dan sekarang sih masih statusnya masih CPNS ya, ketika C-nya hilang, mudah-mudahan menjadi seorang PNS dan ASN bisa ikut berkontribusi dalam mewujudkan good governance di Indonesia ya, Indonesia Emas 2045. Mudah-mudahan apa yang sudah kita kemukakan itu bisa terrealisasi dan bisa dijalankan dimanapun kita berada, tetap selalu menjunjung tinggi nilai-nilai atau core value ASN dan core value smart ASN gitu ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan diskusi kita tidak berakhir di sini. Kita akan lebih sering lagi sharing pengalaman, sharing informasi, dan saling menguatkan dalam kemajuan bersama begitu teman-teman. Baiklah, akhir kata dari saya, mohon maaf apabila selama diskusi ini terdapat banyak kesalahan dari saya, dan mudah-mudahan semuanya tetap semangat. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.